أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, asatid, asatidah yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Sayyidul Habib Abdul Qadir Jailani bin Habib Ustaz Ali Zainal Abidin bin Husain Al-Mudhar, dan tak lupa juga pengasuh pondok pesantren Raudhatul Alfiyah, yaitu Al-Ustaz Abdul Razak yang saya hormati, yang saya muliakan. Hadirin jamaah khairul wasilah yang saya cintai, yang saya banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam ke-22 kalau tidak salah di bulan Rajab ini. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa mengisi lembaran catatan amal kita malam-malam, hari-hari di bulan Rajab ini dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, mulai dari pembacaan sholawat, salam yang kita haturkan penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita belajar sedikit menambah ilmu, mempelajari dari peninggalan warisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari keberkahan kita membaca sholawat salam untuk Nabi Muhammad, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dunia wal akhirah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan menjadi sebab dosa-dosa kesalahan kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, ilmu yang menambah semangat ibadah kita, ilmu yang menambah mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah terus berkahi kita di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang lagi hangat diperbincangkan, topik yang lagi ramai, yaitu tentang penyakit wabah yang diberitakan di sana sini, bukan hanya di negara kita, bahkan di belahan negara yang lain juga, yaitu penyakit virus corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit, amin ya rabbal alamin. Tapi itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan diuji sama Allah.
kita ini akan dites sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk ujian, berbagai macam bentuk tes yang Allah berikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam ayat tersebut Allah sudah menjelaskan dan kita wajib percaya, kita wajib yakin dan harus menerima ketentuan itu. Walanabluwannakum, dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan menguji kalian semua manusia. Santri-santri yang ngaji nahu, insya Allah bisa paham, mengerti. Dalam ayat tersebut Allah menambahkan nun taukid, walanabluwannakum, penekanan dalam sebuah kalimat. Kayak sampean nawani mangan madang nanti kontrolnya, ayo madang, boten Pak Ustaz, saya sudah. Ayo tak milo madang enak ini, boten Pak Ustaz, temenan mari mangan itu. Jadi ada penekanan dalam sebuah kalimat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan penekanan dalam sebuah kalimat. Walanabluwannakum, dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan menguji kalian manusia. Bisyai'in, ya tidak banyak, sedikit. Syai'un itu tidak banyak, sedikit. Bisyai'in minal khawfi, dengan rasa takut. Manusia dalam hatinya, dalam dirinya, dalam pemikirannya punya rasa takut, khawatir, bingung, was-was, dan lain sebagainya. Takut apa, Beb? Macam-macam. Baik takut untuk urusan dunianya, bingung bisnisnya gimana. Ya itu Pak Ustaz, kerjaan saya ini mulai gawat kayaknya Pak Ustaz. Mulai ada orang yang ganggu saya Pak Ustaz. Mau teko-teko datang ke rumah saya, minta ini, minta itu, macam-macam Pak Ustaz. Khawatir, saya takut. Kita diuji sama Allah. Buka warung sudah lancar, enak berjalan, langganan ada saingan baru buka, takut dalam hatinya. Terus yang enak buka nangge, ini mono saingan, langganan lancar, anyar, buka warung lebih apik, totoannya lebih bagus, lebih nyaman, fasilitasnya macam-macam. Saingan. Di situ Allah ingin tahu gimana kira-kira imannya seperti apa. Dilihat sama Allah. Ketika dia ada perasaan takut untuk urusan dunianya, kira-kira kembali ke siapa? Ketika dia memiliki iman yang mantap, iman yang kuat, tawakal yang luar biasa kepada Allah, kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bingung. Makanya kan seperti para aulia itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kelas-kelasnya wali-wali Allah itu tidak ada takut, khawatir, bingung, tidak ada. Takutnya mereka sama Allah, takutnya mereka su'ul khotimah itu terus. Kalau untuk urusan dunia, penyakit, wabah, bangkrut, ada saingan anyar, ada orang hasud, orang fitnah, orang ganggu, la khaufun alaihim. Mereka tidak peduli, tidak takut dengan hal itu. Dan kita diuji sama Allah dengan perasaan takut.
Seperti sekarang ini kita dengarkan di berita-berita, di televisi, apalagi sosial media, macam-macam keterangannya. Sampai-sampai di setiap kota diliburkan sekolah. Ya silahkan, itu namanya ikhtiar, itu namanya usaha kita, agar supaya ya jaga-jagalah begitu ya, jaga-jaga. Tapi tetap kita harus kembali kepada Zat yang maha menjaga segala-galanya, sama Allah Subhanahu. Nah kalau gini kan kelihatan hasilnya, mana orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah atau orang-orang yang tidak jelas agamanya, orang yang tidak jelas tujuan hidupnya, dikasih ujian sama Allah. Ayo, kapan hasilnya guys? Mendikan temenan, ambilkan hapus-hapus, kelihatan jalan. Biyen makin mau penyakit corona, enak-enakan buka aurat ya. Enak-enakan pamer aurat, ngalor ngidul numpak sepeda metik pokang di pamer-pamer no. Sekarang baru dikasih corona langsung cadaran, langsung pakai masker. Kan begitu ya. Ini akan ketahuan mana yang pura-pura, mana yang betul-betul dia takut kepada Allah. Kan kelihatan. Diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamara. Dan dengan ujian-ujian yang lain, khawatir gimana nanti kalau kelaparan, bingung, tandurannya seperti apa, panennya takut gagal, sudah kadung keluar bondo banyak, jadi kubik, saya di sawah nyewa, bukan punyaannya saya sendiri nyewa. Sak bau nih kubik, kalau niki kontrak, sak musim, sak tanduran, harganya sekian juta, belum bibitnya, belum arean, belum nanti mesnya, belum nanti bersihkan, belum nanti ini. Wayai hampir panen, keneng wabah, keneng balak, keneng angin, keneng udan terus, kintir kabeh entek. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Itu ujian. Kira-kira gimana? Mau ngamuk sama Allah? Hah? Mau protes sama Allah? Allah kok gini ya Allah? Allah kok diprotes? Terus mau apa? Mau demo sama Allah? Ya Allah, panennya harus kancak, mau demo. Dilihat sama Allah. Gimana kira-kira? Imannya seperti apa? Ketawakalannya kepada Allah seperti apa? Nanti akan terbukti. Dan dengan ujian yang macam-macam lah. Kadang-kadang kerjaan enak, lancar, punya kebun, panenan bagus, kemudian sawahnya enak, anak enggak nyamuk. Ada seperti itu. Ada juga anak nurut, lucu selingkuh. Ada seperti itu. Macam-macam sudah. Itu diuji sama Allah. Kira-kira seperti apa kita ini? Macam-macam ujian. Ya mudah-mudahan semua kita dijauhkan dari bala musibah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk ujian yang Allah berikan kepada manusia ini diantaranya ya penyakit itu sudah. Penyakit. Sehingga sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini kabar gembira buat panjenengan yang mungkin sekarang punya keluarga, atau mungkin panjenengan sendiri dalam keadaan badan tidak enak, sakit, mumet, sakit perut, ataupun apa yang agak berat-berat lah. Itu semua ada bayaran dari Allah. Ada bayaran, bukan gratisan. Ada bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Sahabat Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa-siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah ingin memberikan kebaikan, khair, kebagusan untuk orang tadi, yusib minhu, dia akan dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika panjenengan keluarga itu ambil hikmahnya, wis
Jangan berontak hati ini, jangan. Yang legowo dengan apa yang sudah ditentukan sama Allah. Allah kok gini deh? Belum baru selesai anak saya, hampir selesai gantian emaknya. Emaknya nanti baru hampir selesai. Ternyata itu saudaranya. Dan mari-mari nyambung menyambung. Jadi sakit nih Pak Ustaz. Itu Allah ingin menghendaki kebaikan dari kita. Dan terlebih dalam sebuah hadis yang lain Nabi juga mengatakan mayusibul muslim, tidaklah menimpa kepada setiap umat Islam min nasobin, mulai dari rasa capek, kesel, jangan penyakit yang berat, capeknya sampean, keselnya sampean, wala wasobin, wala hamin, ataupun mumet, sumpah, banyak pikiran, wala huznin, ataupun sedih, ini sakit, ini ruwet, kerjaan macam-macam, utang gak dibayar-bayar, tagihan macam-macam, wala ada yang ganggu, wala homit, macam-macam, hatta syaukah, sampai andai kata panjenengan ketusuk duri pun, ketusuk duri, illa kaffarallahu bihi min khatayahu, pasti akan dilebur, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi yang dikasih penyakit itu aslinya jangan pati mumet duluan, jangan pati sumpah duluan. Kenapa? Itu caranya Allah membersihkan dosa kita. Makanya Nabi itu ketika nyambangi beberapa sahabat yang sakit, apa ucapan beliau? Tohur, 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 bersih, bersih, suci. Artinya apa? Gara-gara penyakit yang dia rasakan, dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak kan? Makanya persiapan ini pegangan ini ya. Hadis ini, keterangan ini pegangan. Suatu waktu kita akan sakit nanti kapan-kapan. Yang mudah-mudahan sehat wal. Iya, cuma kan kita bukan Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun itu semasa hidupnya tidak pernah sakit, greges tidak pernah. Gila tidak pernah berangkat ke dokter untuk periksa suntik, minum obat, tidak pernah. Itu Fir'aun. Kita kan Fir'aun ya, alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah nanti kapan-kapan ketika panjenengan dikasih cobaan sama Allah sakit, ini eling-eling. Ya Allah, berarti saya sedang diampuni dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan hati ini jembar begitu ya. Hati ini enak nerima gitu. Bukannya malah tambah suudzon sama Allah. Allah kok gini, Allah kok jahat sama saya, Allah kok enak sama saya. Akhirnya tambah dapat elek, tambah iya, kan dosa marah, pakai dosanya. Allah Maha tahu kan begitu. Mungkin kita lupa, Allah tidak lupa. Sehingga dulu ada seorang wanita, sahabiyah. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Ja'at imra'atun biha lamamun ila Rasulillah SAW. Datang seorang wanita, dia tuh punya penyakit, di badannya itu ada penyakit. Mungkin sudah tidak kuat begitu menahan penyakit. Datang ke Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyashfiyani. Nabi, tolong doakan saya Nabi supaya saya sehat. Nabi, capek saya ini lesu, tidak sembuh-sembuh. Rasulullah, tolong doakan saya. Nabi memberikan tawaran, in syi'ti da'autullaha ayyashfiyaki wa in syi'ti fasbiri wa la hisaba alaiki. Kata Rasulullah, kalau panjenengan mau dulu, saya doakan, jangan khawatir, Allah akan menyembuhkan panjenengan. Tapi kalau panjenengan mau sabar, tetap merasakan sakit tadi, ya tidak saya doakan. Tapi hebatnya, wala hisab alaiki, nanti di yaumil qiyamah panjenengan tanpa hisab langsung surga. Ayo sampai pilih yang mana Bu, terserah panjenengan. Ketika ada pilihan seperti itu, apa kata dia? Bal asbir wala hisab alaik. Nabi, saya pilih sabar saja, tidak apa-apa, wis sakit paling cuma berapa tahun di dunia. Nanti yaumil qiyamah orang-orang ruwet, capek, dihisab, ditimbang, ditanya ini macam-macam. Orang ini langsung lewati jalan tol langsung surga, luar biasa. Itulah ya bagaimana ketawakalan, kekuatan iman sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu
semua ada hikmahnya di balik penyakit-penyakit yang Allah turunkan kepada umat manusia. Bahkan juga disebutkan kalau kita lihat cerita-cerita hikayah-hikayah dari para alim ulama yang mereka tadi itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ya sama, mereka juga manusia, waktunya sakit ya sakit sama juga. Di antaranya siapa? Sayyidina Imran bin Husain. Ada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan selama dia pernah penyakit yang cukup parah begitu, penyakit kelas berat dan lama bertahun-tahun. Tapi dia sabar sampai karena sudah tidak kuat, akhirnya dia berangkat ke dokter sampai dioperasi, dikeluarkan penyakitnya dari perutnya begitu. Tak tahu penyakit apa yang ada dalam perutnya, sampai dibedah, dikeluarkan penyakitnya. Nah ini diceritakan selama Imran bin Husain ini sabar, dia tahan rasa sakitnya bertahun-tahun. Ya selama masa itu juga malaikat setiap hari mengucapkan salam spesial untuk sahabat Imran bin Husain. Luar biasa. Malaikat setiap hari kirim salam khususan untuk Imran bin Husain. Kenapa? Karena dia mau tahammul, mau menahan sakit bertahun-tahun, dia tahan sehingga sampai mendapatkan salam hormat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia sudah operasi, tak kuat, sudah nahan, dikeluarkan penyakitnya, tidak ada sakit lagi, malaikat mandek spray. Tak kirim salam lagi sudah dengan sahabat Imran bin Husain. Ini menunjukkan bagaimana tidak ada sia-sianya, tidak ada kosongnya, semua ada bayarannya, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Terus gimana kalau ada yang sakit, masa dibiarkan, masa kita ada ikhtiar? Ikhtiar. Kita ke dokter ya ke dokter, minum obat ya minum obat. Cuma jangan sampai membuat hal tadi itu kita meyakini bahwasanya kesembuhan datangnya hanya dari obat ataupun tidak. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu. Makanya apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika saya sakit hanyalah Allah yang menyembuhkan saya. Obat, dokter, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya itu hanya ya ikhtiar saja semua. Silahkan panjenengan jaga-jaga, harus jaga-jaga. Jangan konyol begitu ya, jangan goblok, jangan bohong. Tempatnya orang yang sakit-sakit selama kabeh bodoh. Bukan gitu cara. Jaga-jaga tetap jaga-jaga, waspada kita. Cuma sambil memantapkan iman, sambil kita menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu. Imam Syafi'i juga sakit ya. Imam Syafi'i itu, dan sakitnya sakit yang kita mungkin berat untuk menerimanya. Apa? Morot bawasir, ambil. Maaf, ambil itu bawahnya yang keluar itu ya, sampai keluar netes darah itu, bagian tubuhnya itu. Ya, dalam kisah ini Nabi Syafi'i. Bahkan tamdahu alaihi daman lailan wa nahara. Itu saking parahnya tiap hari malam, siang itu netes terus darah dari bawahnya Imam Syafi'i. Mungkin kalau banyak duduk dia belajar terus sampai keluar darah. Hatta kana radhiyallahu ta'ala anhu yajlis lil hadis wa tasdu tahtahu yaqturu fi daman, sampai maaf ketika Imam Syafi'i ini ngajar hadis, walaupun sakit yang cukup parah, lihat semangatnya belajar, semangatnya dakwah, nyebarkan ilmu. Sakit parah seperti itu tidak mandek ngajar, Pak. Tidak mandek ngaji, tetap semangat, jalan terus. Nah, kita kan ada berkesendak batin, anu. Imam Syafi'i ya, walaupun kondisi parah, beliau tetap yajlis lil hadis, jelaskan tentang ilmu-ilmu hadis. Bahkan
maaf, di bawah kursi beliau disediakan baskom lah kalau sekarang untuk nata tetesan darah dari belakang Imam Syafi'i. Sampai begitu ya. Ya kita, ya mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi kita lihat bagaimana himmahnya, semangat Imam Syafi'i sampai seperti itu. Tidak mengurangi semangat beliau untuk menyebarkan ilmu hadir, pengajian, dakwah dan sebagainya. Pelajaran buat kita ini. Bahkan sampai sudah karena tidak kuat, satu hari Imam Syafi'i ini doa sama Allah. Beliau doa, Allahumma in kana fi hadha ridhaka khazidni minhu, ya Allah, kalau memang di dalam penyakit ini ada ridhomu ya Allah, dengan penyakit ini saya dapat ridhomu, khazidni minhu, tambah lagi tidak apa-apa, yang penting dapat ridhomu ya Allah. Imam Syafi'i ya, bukan terus sabar, hati-hati ya, maaf, sering kita jumpai sampai punya keluarga, sanak famili kalau sakit, mungkin sakitnya parah, hati-hati jangan sampai keluar omongan-omongan yang elek. Takutnya ketika sudah habis ngomong yang ngawur-ngawur, langsung dicabut nyawanya, akhirnya umurnya ditutup dengan ucapan yang jelek. Na'udzubillah min. Kadang-kadang miso Pak, banyak itu. Ada gak kuat tahan sakit, keluar semua, ada ABC itu semua keluar ya. Nama-nama kebun binatang komplit langsung keluar semua. Ngamuk. Dikasih tahu Pak, jangan ngomong gitu Pak. Mas, kasih tahu istighfar, baca sholawat. Kan begitu seharusnya. Tapi mungkin karena semasa sehatnya biasa meso-meso, akhirnya ketika sakit ini langsung metik keluar Pak ya. Atau metik langsung keluar yang ngomong yang elek. Imam Syafi'i karena beliau sangat sudah tawakal yang luar biasa, kata beliau, ya Allah, kalau dalam penyakit ini ada ridho ya Allah, fazidni, tambah saja dalam. Nah ketika beliau doa seperti ini, kedengeran sama gurunya. Di antara guru beliau namanya Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah. Guru beliau, salah satu gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dengar seperti itu, langsung ditegur sama gurunya. Diamuk. Waqala lahu ya Muhammad, Syafi'i, jangan begitu. Jangan doa seperti itu. Salillah al-afiyah, minta sama Allah, minta sehat wal afiyah. Jangan minta tambah seperti itu, minta sehat wal afiyah. Kenapa? Fa'ana wa anta lasna min rijalil bala. Karena saya, kamu ini orang yang tidak pantas untuk dapat bala. Kalau yang bagian ngombe-ngombe, bagian nyenok-nyenok, oke, kayak bala gak apa-apa ya. Kalau selalu Imam Syafi'i ulama, mereka kan orang-orang yang dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan nasihatnya. Sehingga kata gurunya, jangan minta begitu. Ridhonya Allah tetap ridho Allah, tapi jangan minta tambah penyakit, minta sehat walafiat. Gimana? Dua-duanya sama-sama betul. Gurunya ya betul, ya santrinya pun betul. Ini menunjukkan bagaimana kesabaran Imam Syafi'i ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyakit yang sangat parah yang beliau rasakan tidak mengurangi, mengendorkan semangat beliau untuk terus tetap berdakwah, menyebarkan ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo dalam kondisi negara kita yang sedang siaga nasional ini ya, dalam penyakit corona, bagaimana waspada, tetap waspada ya, hati-hati, jaga-jaga semuanya. Apa yang menjadi anjuran pemerintah ya sudah kita dengarkan, cuma tetap ibadah tetap berjalan, pengajian jangan perai tetap berjalan, diniati dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan untuk sebagai syifa, sebagai obat, sebagai dawa, sebagai obat, dan juga untuk tahassun, untuk penjagaan diri. Sampai niati untuk keluarganya, untuk ibunya, bapaknya, saudaranya, berkahnya sholawat, berkahnya pengajian,
berkahnya, makmurkan rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah, sampai niat untuk jaga umat Nabi Muhammad dari wabah penyakit, termasuk penyakit corona ataupun penyakit-penyakit yang lain. Insya Allah semua diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah, mungkin ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq, nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. اللهم اجعلهم من علمنا واغفرة من عطيه وصاحبنا وحسن وصل على سيدنا محمد خير سجيه واغفر لنا يا ذا الجلال بهذه الليلة والأمانة والفكر الدرجة وصاب محمد يأتي وقودا درجات إلى الله توصل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أي جعل سعيه مشكورا وفيه محمودا ويكتب عمل في العمل مقبولا وترجي الترجيحات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه الأعمال وتعود ظافرة وعلى باب عزة تخطر الرحال وترجى منه الفيضات الغامرة التوجه إليك أسر الوسائلتين سيد المرسلين عزيز وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وأستاذ أمانتك وحبيب سرك وعامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن والغر والحرب القاسم ذلك عبادك وساكت فروش إرشادك لأهل بلادك سيدي القوم وأجلب الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآله عظيم اقتراب من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقام عظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباع السالكين وليهدك واكين المعدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بمعمل أن تجعلنا ممن نصر على الحبيب وأزره وله وظهره وأما ببركة وشرف جل ولدنا ووالدينا وحلقتنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وعلم الذين قومهم جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة أعمالا مسرورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب والعدل العظيم جميع النواهي والأقطار وأيد بتعيد من يدك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين جميل البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وسلك بحكمتك القائمين وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود إلى السلام
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد سبحان القبول بركة الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والعنون وعلى المبعث إن شاء الله تعالى من الأمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.